Sobat Pelangi, apa kabar semuanya? Senang sekali akhirnya aku bisa lagi bikin video di channel aku sendiri, Kim Tan HD. Yes, setelah sekian lama, ya hampir berapa bulan ini mungkin aku vakum ya dari channel ini karena memang ada beberapa hal yang bikin aku vakum. Salah satunya adalah ya karena faktor memang ada kegiatan juga, terus juga karena memang ada hal lain yang membuat aku tuh nggak begitu mood untuk bikin konten dulu. Cuman mungkin saat ini saatnya aku bakal kembali untuk meramaikan lagi channelku ini. Dan buat kamu yang udah subscribe dan like, selalu pantengin terus channel ini, makasih banget. Dan juga buat kamu yang mungkin belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, like dan komennya. Oke, di video yang terbaru kali ini aku bakal bikin podcast. Dan di video ini spesial, aku bakal kembali lagi hanya menggunakan audio saja. Jadi bisa kamu dengerin tanpa harus kamu tonton. Sebagai satu pembuka, mungkin di video yang pertama kali aku buat kali ini, aku gak akan terlalu banyak dulu ngomongin hal-hal lain yang mungkin salah satu story aku atau pengalaman aku. Tapi aku bakal lebih ke ngobrol ringan, menyapa kamu ya. Yap, di zaman pandemi kayak gini, mungkin kalian semuanya juga tahu sendiri lah ya, zaman sekarang itu kemana-mana belum begitu bebas. Kemana-mana harus memakai masker, harus tetap menjaga kesehatan juga. Dan kita nggak boleh misalnya melupakan itu semua, karena pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang sepele ya. Kita harus benar-benar bisa memprotek diri sendiri dari hal-hal yang mungkin secara nggak sengaja atau nggak langsung bakal menyerang kita, yaitu dengan cara menjaga imun tubuh kita, dengan cara bersocial distancing, dan juga sebisa mungkin sih guys, meninggalkan dulu hal-hal yang berbau keramaian atau kerumunan ya. Kalau misalnya Sobat Pelangi sudah nggak ada hal yang terlalu penting buat ketemu orang atau nongkrong, better sih mendingan di rumah aja dulu ya, karena itu lebih aman banget loh Sobat Pelangi. Seperti halnya kita lah ya di dunia, pasti dong kita tuh nggak mungkin lepas dari yang namanya aplikasi khusus Dunia Pelangi. Entah untuk mencari teman, entah untuk mencari pasangan, atau mungkin untuk sekedar mencari kenalan, atau mungkin sekedar buat cuci mata doang gitu, melihat ada siapa sih di sekitar kita, atau ada siapa sih, ada anak baru nggak sih gitu kan ya. Dan itu semuanya mungkin bakalan kita pergunakan banget dan sangat bermanfaat banget di masa pandemi kayak gini. Kita nggak mungkin bisa mencari teman baru atau mungkin bisa menebak orang itu sama kayak kita atau enggak tanpa bantuan aplikasi Dunia Pelangi ya. Seperti halnya aku juga loh guys, aku tuh emang tipe orang yang suka banget bersosial media, entah itu sosial media umum atau khusus Dunia Pelangi. Karena itu adalah bagian dari lifestyle kita zaman sekarang. Kalau misalnya zaman sekarang kita nggak punya sosmed, itu rasanya kayak ketinggalan zaman banget gitu loh ya. Beda zaman halnya kayak aku dulu. Ketika zaman aku dulu ketika kecil, belum mengenal smartphone. Ketika masa kecil itu kan zaman dulu banget, nggak ada yang namanya handphone, telepon pun masih jarang. Dan juga memang masa-masa di mana masa itu tuh kita tuh ya harus ketemu orang, bersosialisasi, nggak main handphone terus, nggak ngegame terus, nggak yang benar-benar serba di online gitu loh. Dan mungkin zaman dulu aku itu memang termasuk yang sangat sangat zaman dulu banget. Karena kenapa? Karena memang di zaman dulu itu nggak ada kecanggihan kayak sekarang gitu kan. Khususnya aku yang memang dari kecil sudah sangat berbeda. Udah sangat, memang aku tuh beda dari kebanyakan anak kecil pada umumnya. Karena waktu itu aku memang sangat suka sekali dengan dunia-dunia yang serba di rumah. Anaknya tuh emang pendiam, pemalu juga. Dan bahkan juga aku termasuk orang yang gak terlalu bisa gaul dengan anak-anak seumuran aku waktu itu. Ketika zaman sekolah SD pun aku juga tipe orang yang memang lebih seneng main di rumah dan main dengan tetangga dekatku aja gitu kan. Tapi itu semua gak membuat aku berkecil hati, karena
Untungnya aku adalah tipe orang yang memang berprestasi. Jadi di balik itunya aku seperti itu, aku ada menyimpan sebuah kebanggaan buat keluarga lah ya minimal. Lalu ketika beranjak ke SMP lah ya, ketika masa itu kan tahu sendiri kan Sobat Pelangi, kita belum juga ada yang namanya smartphone ataupun handphone juga masih terbilang langka juga ya zaman dulu. Dan kita zaman SMP itu beralih ke sebuah tabloid, ya nggak sih? Tabloid remaja, tabloid yang majalah-majalah yang suka kita cari zodiaknya, atau kita suka cari info-info artis-artis keren, cakep dan lain-lain, kita lewat majalah gitu kan. Pokoknya itu semua aku lalui dari masa SD, SMP. Itu adalah hal-hal yang benar-benar serba nggak secanggih sekarang. Dan mungkin ketika beranjak ke masa SMA, di sanalah aku mulai mulai tahu yang namanya handphone, yang zamannya poliponik, monoponik, yang kayak gitu-gitu loh, yang masih pakai keypadnya yang masih candy bar gitu. Dan asal kalian tahu ya, dari zaman SD aku ngomong udah berbeda, ketika SMP pun juga aku berbeda. Sempat aku ketika SMP juga merasakan merasakan teman-temanku itu memang menganggap aku tuh bukan seperti anak pada umumnya gitu loh ya, khususnya dari anak-anak cowok. Sempat juga mereka ngelakuin hal yang memang menurut aku sih itu kayaknya lebih kayak mengejek atau kayak gimana gitu kan. Dan itu semuanya aku lalui begitu saja ketika masa SMP itu. Dan satu lagi sih yang membuat kebanggaannya juga, selain aku emang seperti itu, tapi aku berprestasi. Jadi di sana itu aku punya titik positifnya, di mana aku memang seperti ini, tapi aku tidak bodoh gitu. Aku di sini tetap bisa menunjukkan kecerdasan aku dan juga tetap aktif di ekstrakurikuler, walaupun memang rata-rata teman aku itu kebanyakan kayak mengejek, kayak menghina, karena aku mungkin pendiam, karena aku mungkin pemalu kayak cewek, terus karena kayak aku mungkin nggak pernah mau main bola, karena aku emang gak suka main bola dari zaman dulu juga. Pokoknya aku saat itu adalah saat dimana aku benar-benar harus struggle banget, ketika dimana aku tidak bisa seperti anak-anak cowok pada masa itu gitu kan. Untungnya walaupun kebanyakan seperti itu, tapi ada juga kok teman-teman yang baik, yang mau menerima aku apa adanya, yang masih mau berteman dengan aku walaupun dengan seperti ini. Ya mungkin kalau misalnya aku bisa ketemu lagi dengan mereka, aku bakal mengucapkan terima kasih, karena mungkin mereka lah beberapa orang yang sangat menerima aku dengan welcome, dengan segala kurangnya aku, dengan mungkin waktu itu aku emang gak begitu gak begitu umum seperti anak-anak cowok pada umumnya. Tapi mereka dengan sangat legowo, sangat berbesar hati menerima aku, berteman denganku gitu. Lanjut ke zaman sekolah. Zaman sekolah itu ketika SMA ya khususnya, di sanalah aku mulai mengembangkan diri. Yang awalnya ketika SD, SMP aku pemalu dan benar-benar pendiam banget, ketika zaman sekolah SMA itu aku perlahan mulai berani, mulai punya pemikiran, mulai berpikir dewasa, mulai punya prinsip. Dan di sana aku untungnya enggak lagi pemalu dan enggak lagi yang pendiam seperti waktu SMP dan SD. Cuman memang ada aja kalanya aku tuh suka berdiam diri doang, tapi nggak separah waktu SMP gitu sih. Dan ketika SMP pun aku sudah menyukai sesama sih, dan juga itu diam-diam aku suka menyukai temen sekelas atau mungkin kakak kelas gitu kan. Jadi ini ketika SMP ya. Oke, maaf aku kelupaan tadi. Dan lanjut ke masa SMA, di mana masa yang benar-benar penuh dengan kenangan ini, ya memang aku untungnya ke sekolah, di sekolah yang benar-benar full kebanyakan rata-rata anak cowok gitu kan. Dan ketika masa sekolah di SMA itu aku benar-benar mengembangkan diri aku supaya aku tuh nggak yang ditindas terus gitu. Tapi untungnya ketika zaman sekolah itu, SMA itu maksudnya, karena aku jauh dari rumah, jauh dari tempat di mana aku berteman sama SMP dan SD itu, jadi dengan teman-teman baru, orang-orang baru, dengan dunia yang baru, dengan
kenalan-kenalan baru. Jadi di sana aku bisa memulai dari nol, membangun citra dan image aku yang mungkin ketika SMP itu aku pemalu dan pendiam. Dan ketika zaman SMA itu untungnya aku nggak pernah lagi yang namanya dapat bully, ya. Karena akunya di sana cukup menikmati dan enjoy dengan diriku apa adanya. Sebagai tambahan aja sih, aku tuh sekolah di sana kan di asrama, dan asrama itu kan notabene satu eh, apa namanya, kelamin jadi cowok semua gitu kan. Jadi ya waktu itu aku menikmati dengan teman-teman seangkatan, tidur bareng, sekamar bareng, karena suka kayak gimana gitu ya, kayak suka mulai melihat kalau ada pemandangan-pemandangan yang indah gitu kan, entah dari senior, entah dari teman seangkatan. Pokoknya masa-masa itu masa-masa yang paling indah, masa-masa dimana aku tuh menggebu-gebu kepada mereka yang menurut aku tuh menarik, entah teman seangkatan ataupun kakak senior. Karena kebanyakan sih waktu itu kakak senior ya, karena mereka kan tinggi-tinggi, terus badannya keren-keren, sementara aku kan mungil, kecil gitulah. Dan ketika masa itu adalah masa dimana aku lebih mendalami lagi bahwa aku tuh memang seperti ini. Aku memang berbeda dari yang mereka kira. Tapi untungnya ketika masa SMA itu, teman-teman seangkatan pun walaupun mungkin secara nggak langsung mereka tahu aku berbeda, mereka menerima, mereka menyadari, dan mereka itu nggak lantas kayak waktu zaman SMP yang langsung mengejek, tapi mereka malah nerima aku apa adanya. Karena waktu itu aku emang termasuk kayak anak yang manja, kayak anak yang rajin, kayak anak yang benar-benar selalu diiniin guru gitu kan. Dan mereka pun respect banget sama aku, mungkin karena faktor udah beranjak remaja dan dewasa kali ya. Jadi mereka pun mulai menerima dan welcome dengan tipe orang atau cowok kayak aku kayak gini. Cuma baik lagi sih, waktu itu kan waktu SMA kan, walaupun udah ada handphone bertebaran monoponik kayak gitu atau poliponik, dan pertama kalinya mungkin aku mengenal dunia internet, yaitu namanya laptop lah atau warnet lah gitu ya. Karena zaman dulu tuh kan warnet tuh lagi rame-ramenya gitu loh guys. Dan tahu nggak sih, aku tuh main ke warnet itu diajakin temen awalnya. Cuman karena memang aku penasaran, teman-teman suka buka lihat situs-situs yang XXX itu, aku pun akhirnya kan membuka, karena aku waktu itu belum tahu banget kayak gimana sih gitu kan. Dan akhirnya aku terbukalah satu situs yang memperlihatkan hal seperti itu. Dan waktu itu rasanya excited banget, karena itu pertama kalinya aku bisa melihat video gitu di sana, di warnet itu ya. Walaupun teman-teman aku mungkin lebih melihatnya ke ceweknya, tapi kalau aku ke cowoknya. Gila kan? Pokoknya itu seru banget. Sejak saat itu aku jadi lebih sering ke warnet. Jadi lebih sering ini loh guys, lebih sering ngewarnet gitu. Dan setelah itu aku beranikan diri karena udah terbiasa dengan teman-teman. Aku pengen deh gitu ke warnet sendirian biar lebih bebas, lebih asik aja. Kalau sendiri kan kita private ya, kita mau buka apapun juga nggak akan ada orang yang lihat gitu kan. Cuman waktu itu aku belum tahu banget bagaimana sih caranya mencari orang yang sama kayak aku gitu kan. Apakah ada cara lain atau misalnya kita mesti bertanya, kan nggak mungkin. Akhirnya aku ternyata ada satu media chattingan zaman dulu, zamannya warnet, yaitu namanya adalah MIRC. Di sana kita bisa chatting dengan orang se-Indonesia. Jadi sebenarnya tuh cuman kita chatting secara online dengan orang, tapi kita nggak akan tahu fotonya, nggak akan tahu yang namanya mukanya gitu. Kita cuman cukup chatting, nanti ketika mungkin pengen tahu fotonya akan berkirim Friendster alias FS. Dari FS itulah kita bisa tahu kayak gimana orangnya dan fotonya. Dan ketika main MIRC itu adalah pengalaman yang sangat mengasihkan sih buat aku. Karena aku beranikan diri untuk membuka sebuah kota, di mana kotanya itu kalau nggak salah dulu itu kota Bandung. Ada satu username atau nickname, itu namanya itu ada gay-gaynya gitu. Aku langsung klik dan ajak chatting, dan itulah pertama kalinya aku chatting dengan orang yang sama kayak aku di MIRC itu.
cuma chattingan doang dan kita bertukar nomor handphone karena waktu itu kan kita cuma handphone doang, SMS-an, teleponan beberapa kali udah ngilang. Karena nggak tahu kayak gimana fotonya, sementara itu orang juga memang nggak pakai Friendster. Jadi sejak saat itu tuh cukup panjang sih ya, panjang banget untuk mencari yang namanya eh, ini teman yang ataupun orang yang sama kayak aku. Ya beda halnya kayak zaman sekarang kan, zamannya udah sosial media gampang banget untuk mencari teman baru atau untuk nyari sekedar fun doang juga sangat banyak banget. Jadi itu semua bisa kamu dapetin lewat aplikasi. Beda halnya ketika 10 tahun yang lalu ke belakang itu memang masih banget tradisional dan gak secanggih sekarang. Susah loh cari teman baru itu karena kita kan gak bisa menebak atau bertanya langsung ya. Ya, itulah mungkin sekedar pengalaman ketika masa kecil, remaja dan juga SMA. Aku yang memang penuh dengan penuh dengan hal-hal yang bisa dibilang itu bisa membangun aku dan menjatuhkan aku gitu. Cuma aku survive dan aku nggak boleh, tetap harus menjadi pribadi yang punya prinsip. Ya, di video kali ini mungkin di podcast aku kali ini, episode baru kali ini adalah aku cukup sekian dulu aja. Jangan lupa nantikan lagi podcast berikutnya, tentunya dengan cerita